Cuman karena yang beliau kayaknya sih dia ada kegiatan lain atau dia ada kendala lain, jadi berhalangan hadir gitu. Jadi aku mau say sorry dulu nih sebelum mulai gitu. Jadi kita bakal bahas soal sejarah UTUL UGM tahun 2018. Nah, sebelumnya mungkin aku nggak tahu di kelas-kelas sebelumnya itu gimana, tapi biasanya aku sama Demet itu kalau kelas itu santai. Jadi kita nggak usah terlalu serius-serius amat gitu, jadi lebih santai aja. Pakai gue lo juga boleh gitu. Dan kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, langsung aja langsung tanya aja di kolom chat box. Nanti sebisa mungkin aku jawab kayak gitu. Terus kalian juga kalau misalkan nanya nggak usah terlalu kayak kak aku izin nanya ya kak, kayak apa nanyanya santai aja gitu. Nah sekarang aku share screen dulu ya sebentar. Udah kelihatan belum ininya? Oke udah mantap. Bentar, udah. Ini nggak bisa full screen jadi ya udah nggak apa-apa. Um, ini kita nomor satu dulu kali ya. Ini kayak kelihatan sih harusnya. Coba nomor satu ini tentang pola pembukaan lahan pertanian pada manusia purba yang sudah bermukim dan bercocok tanam adalah apakah A. mengeringkan air tanah dari rawa-rawa, menebang pohon dan membakar semak-semak, atau C. saling memperebutkan lahan yang bagus, terus D. menggemburkan tanah pada lahan yang masih keras, atau E. membuat parit-parit pengairan pada lahan yang hendak digarap. Menurut kalian yang mana nih? Gitu. Yang B, jawab yang B. Mari kita lihat. Ya, jawabannya betul. Sebenarnya soal ini nih, pola pembukaan lahan pertanian pada manusia purba yang sudah bermukim dan bercocok tanam, itu gampang. Cari metode yang paling sederhana, karena di sini konteksnya manusia purba. Kan manusia purba itu nggak ujuk-ujuk dia langsung bisa bertani gitu. Dia awalnya berburu makanan dulu gitu. Dia awalnya saling berburu hewan gitu. Jadi nggak mungkin jawabannya seorang manusia purba itu nggak mungkin secanggih kayak ya bisa buat parit, itu nggak mungkin. Terus menggemburkan tanah itu kan perlu teknologi yang cukup advance gitu atau yang cukup maju gitu. Terus mengeringkan air dan tanah dari rawa-rawa itu juga terlalu apa ya, canggih. Dan kalau misalkan jawabannya yang C, saling memperebutkan lahan yang bagus, itu juga nggak mungkin karena kalau saling memperebutkan lahan itu terlalu apa ya, dia jatuhnya masuk ke masa-masa berburu jatuhnya. Terus lanjut yang nomor 2. Tujuan Suwardi Suryaningrat menulis brosur berjudul Als Ik Nederlanderwes tahun 1913. Ini menurut aku sih ini udah banyak ya di buku-buku sejarah. Jadi mungkin ini juga sedikit tips buat kalian nih. Kalian kalau misalkan nggak begitu apa ya, tidak begitu terlalu suka pelajaran sejarah gitu, kalian nggak perlu belajar sejarah in a whole book gitu. Kalian cukup baca aja nih kayak uh, ini di buku sejarah ini udah tertulis gitu. Soal-soal UGM, soal-soal SIMAK itu kebanyakan itu kalau dia nggak nanya soal yang jelas kayak gini, ini udah jelas dong jawabannya E gitu kan. Dia nanya soal-soal yang tadi yang kayak sebelumnya, yang dia harus dinalar gitu. Nah, coba aku pengen lihat nih jawaban-jawaban dari kalian apa aja nih gitu. Betul jawabannya gitu. Nah, uh, ini tokohnya si Als apa sih Suwardi Suryaningrat ini yang menulis Als Ik Nederlands. Kalau di bahasa Inggris jadinya If I Was a Netherlands, apabila aku jadi orang Belanda gitu. Nah ini brosurnya ini aku nyolong di
Tirto sumber gambarnya ini apa yang dia tulis gitu. Jadi mungkin sedikit introduction kali ya supaya kalian juga tahu apa itu tulisannya si Suwardi Suryaningrat ini atau Ki Hajar Dewantara. Dia menulis gini, Belanda itu dulunya dijajah sama Prancis, lalu dia merdeka. Nah, dia merayakan kemerdekaannya itu yang ke 100 tahun pakai uang jajahannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, inilah yang dilihat sama Suwardi Suryaningrat nih kayak kok paradoks gitu. Gitu, berlawanan gitu. Mereka menggunakan uang jajahannya gitu untuk merayakan kemerdekaannya gitu. Ini kan lucu gitu. Jadi dia di sini hanya memprotes pertama. Jadi dia memprotes kenapa kok uangnya pakai uang jajahan gitu untuk merayakan kemerdekaan gitu. Jadi itu dia hanya memprotes, dia nggak ada minta kemerdekaan, nggak. Itu masih jauh ya, kemerdekaan tuh masih tahun-tahun setelah pemuda tuh baru ada kemerdekaan tuh baru ide-ide tentang kemerdekaan tuh baru muncul gitu. Oh iya, sama ini mungkin kalau nanti aku ngejelasinnya rada kecepetan, kalian bisa langsung kayak Kak jangan kecepetan gitu. Takutnya aku suka buru-buru. Oke, aman lah ya ini soal. Lanjut ke soal nomor 3. Selain menjadi anggota ASEAN, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut mendirikan OKI, yaitu Organisasi Kerjasama Islam. Nah, alasan Indonesia mau untuk jadi salah satu pionir nih, salah satu yang bikin organisasi ini dan salah satu anggotanya tuh kenapa gitu. Coba kalian punya jawaban apa nih gitu. Apakah karena dia negara yang berdasarkan Islam atau karena dipengaruhi negara-negara Arab atau karena dia punya ikatan historis atau karena memang ada keistimewaan nih bisa dapat kortingan atau diskon naik haji atau dia bisa membutuhkan bantuan keuangan negara-negara Arab. Coba aku lihat jawaban-jawaban kalian dulu. C. Ini kalian pada pinter-pinter ya sebenarnya. Ya bener C gitu. Kenapa C gitu? Pertama, kalau A itu jelas salah karena sini alasan Indonesia bukan negara yang berdasarkan Islam. Indonesia negara yang Pancasila dengan UUD 45 sebagai landasan undang-undangnya. B, sangat dipengaruhi oleh negara-negara Arab. Nah, dipengaruhi di sini tuh konteksnya apa gitu? Karena aku kan mahasiswa hubungan internasional. Dipengaruhi oleh negara-negara Arab itu iya, tapi Indonesia banyak berkecimpung itu di bidang-bidang yang sebenarnya kayak kerjasama minyak kayak gitu. Jadi kalau dipengaruhi oleh negara-negara Arab sebenarnya salah ya, karena negara-negara seperti kita ini negara periferi atau negara kecil itu biasanya akan dipengaruhi oleh negara-negara besar seperti Amerika, Cina kayak gitu. Jadi itu salah. Terus yang D, ingin memperoleh keistimewaan dalam haji atau umroh. Nah, ini sebenarnya bisa jadi benar, tapi kenapa bukan? Karena OKI itu berdirinya itu tahun 70 kalau nggak salah ya. Jadi menurut aku di sini itu haji dan umroh tuh belum semasif itu. Terus yang E membutuhkan bantuan keuangan negara-negara Arab ini juga enggak gitu. Jelas bukan. Jadi jawabannya adalah yang C, ikatan historis panjang dengan negara-negara Islam. Kenapa jawabannya C? Karena kalau kita bisa lihat itu Indonesia sama bukan Indonesia ya, Nusantara saat itu berdagang sama orang-orang Arab gitu. Kedua, saat kemerdekaan kedaulatan Indonesia itu diakui oleh negara-negara seperti Mesir, terus akhirnya dari negara-negara Mesir itu diworo-woroin gitu kayak ayo dong dukung Indonesia nih merdeka dan segala macam, akhirnya dibantu sama negara-negara Arab gitu. Jadi jawabannya C gitu. Kalau kalian misalkan punya jawaban lain atau menurut kalian misalkan menurut aku B nih Kak gitu, itu boleh aja gitu. Tapi dengan alasan apa gitu? Sebenarnya soal simak dan utul itu nggak ada yang tahu jawaban yang benar tuh yang mana gitu. Bahkan di buku-buku kunci jawaban Wangsit itu juga sebenarnya banyak yang salah gitu. Dan kembali lagi ke kalian bagaimana kalian itu punya argumennya gitu. Dalam menjawab soal itu dan untuk menjawab soal itu untuk bisa dapat argumen yang istilahnya konkret, kalian perlu dasar-dasarnya, perlu data-data kayak gitu. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini tentang teori-teori ini.
fakta bahwa kebanyakan Muslim di Indonesia dewasa ini menganut mazhab fikih Syafi'i menjadi dasar bagi sebagian ahli untuk berpendapat bahwa Islam di Indonesia itu berasal dari kawasan apa nih? Apakah dari kawasan Persia, Coromandel dan Malabar, Jazirah Arab, Bengal, atau semuanya benar nih? Nah, kalian bisa coba jawab nih. Nomor 4 ini apa? Ayo guys, dijawab guys. Bisa langsung ditulis di kolom chat box gitu. Oh, ada yang nanya nih, aku HI mana? Aku HI Depok situ UI. Oke, jawabannya C. Betul, C. Kalian pinter-pinter deh. uh, soalnya gampang nih buat kalian nih, kayaknya terlalu gampang nih, kayak aku milihnya salah nih. Iya, bener, jawabannya C. Jadi, aku juga nih nyolong di Tirto. Tirto itu bisa jadi referensi yang bagus buat belajar sejarah, tapi bukan untuk digunakan kalau kalian mau ngerjain tugas gitu ya, karena dia banyak biasnya gitu. Tapi konten-konten dari Tirto ini tentang sejarah tuh bagus. Ya, jadi benar jawabannya C, Jazirah Arab. Kenapa? Karena di para sejarawan itu menerka-nerka nih kayak, ini Islam datangnya dari mana gitu. Terus banyak yang berpendapat bahwa oh ada yang dari Gujarat, dari India, oh enggak, dari Persia, oh enggak, dari Arab, oh dari Cina gitu. Terus mereka berpendapat seperti itu punya alasan gitu. Nah, ini juga yang nanti membedakan ilmu sejarah dengan ilmu lainnya. Kalau ilmu sejarah, itu adalah ilmu sebenarnya tentang cerita, tentang peristiwa, tapi dia punya fakta dan data. Nah, teori yang benar teori Arab atau dari Mekah. Kenapa? Karena sebenarnya teori ini punya kesamaan nih sama orang-orang mazhab Syafi'i di Indonesia dan di Arab gitu. Mungkin kalau kalian yang Muslim yang mendalami Islam juga kalian mungkin bisa koreksi aku kayak misalkan kesamaan sholat, kesamaan doa itu cara-cara mereka beribadah itu biasanya sama dengan yang di Arab gitu. Jadi para sejarawan ini menilai bahwa oh teori Islam itu datangnya dari Arab, dari Mekah seperti itu. Aman lah ya. Aku nggak terlalu kecepatan nih sejauh ini. Aku lanjut ke nomor 9. Ini gampang juga sih. Kyokenmundinger itu banyak ditemukan pada zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Nah, ada di mana nih Kyokenmundinger tuh apa? Apakah dia itu gua? Apakah dia terkakas dari batu? Tempat pemujaan? Nah, iya bener deh. Ini gampang juga ya. D itu sampah dapur berupa kulit kerang. Ya, kenapa bukan A, kenapa bukan B, kenapa bukan C dan E? Kalau A itu tempat Kyokenmundinger itu ada. Terus kalau terkakas dari batu itu masa-masa paleo kayaknya mulai ada tuh. Terus kalau C, tempat pemujaan di atas bukit itu lebih ke menhir atau dolmen dan lain-lain ya. Udah masuknya megalitikum itu. Terus kapak batu yang mempunyai pegangan, aku lupa itu namanya chop atau flex, tapi itu bukan Kyokenmundinger gitu. Kyokenmundinger tuh istilah bahasa Belanda atau Jerman gitu. Nah, ini kalian udah tahu lah ya pasti. Terus lanjut ke nomor 10. Nah, ini aku suka nih soal nih, nomor 6. Politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan pada masa SBY. Nah, kebijakan barunya itu tidak mencari musuh, tapi mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena Indonesia kenapa nih? Banyak tekanan internasional kah? Kembali berkonflik dengan Malaysia? Banyak kirim TKI? Atau ada perubahan politik global gitu? Atau Indonesia sebenarnya cuma wait and see aja gitu? Apa nih jawabannya? Jawabannya D, 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 K, D gitu. Ya, jawabannya D benar. Nah, ini juga karena ini sesuai dengan bidang aku, hubungan internasional. Jadi kalau dibilang mengalami banyak tekanan internasional itu enggak ya, karena dinamika hubungan internasional tuh selalu ada gitu. Jadi kalau ada tekanan itu biasanya perang dan lain-lain gitu. Jadi sejauh ini kan Indonesia belum pernah ada perang dengan negara besar gitu ya. Kembali berkonflik dengan Malaysia itu selalu ada. Jadi bukan itu jawabannya. Banyak mengirimkan TKI, yaitu juga itu TKI tenaga kerja itu adalah masalah yang minor gitu. Indonesia ingin bersikap menunggu dan melihat itu juga bukan gitu. Karena kalau bersikap menunggu dan melihat dia ngapain nyari teman sebanyak-banyaknya.
yang D adalah yang paling benar, karena di masanya SBY itu mulai banyak terbentuk organisasi-organisasi global gitu. Jadi negara-negara kayak kita, negara-negara Indonesia yang kecil ini mulai bisa ketemu nih sama negara-negara gede gitu. Nggak terbatas hanya di Asia gitu. Bisa ketemu sama Amerika, terus negara-negara Australia dan lain-lain gitu. Jadi globalisasi itu kata kuncinya. Di masa SBY itu banyak forum-forum diskusi internasional gitu yang tentang membahas ekonomi gitu. Jadi tepatnya adalah D, perubahan politik global yang cepat dan susah ditebak arahnya. Nanti kalau kalian misalkan ada yang masuk hubungan internasional juga nih ya, ini akan dibahas nih gitu. Tindakan negara itu susah ditebak gitu. Jadi jawabannya D. Nomor 11. Dan nomor 7, sorry. Nih, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat dengan tujuan untuk apa? Ini kalian jangan sampai ketukar ya, Trikora dan Wikora ini. Coba, apakah meminta rakyat untuk siap dimobilisasi menolak pembentukan negara Federasi Malaysia, terus Kalimantan Utara ini merdeka dari Malaysia, membantu TKR, atau D, mendukung perjuangan rakyat Irian Barat? Coba aku lihat di chat dulu. D, ada A, D, A. Nah, kita lihat jawabannya apa. Nih, kalian jangan sampai salah ya. Jadi, nih, ini gampang nih. Ingat aja, di Wikora itu ganyang Malaysia. Rikora itu pembebasan Irian Barat atau Papua. Gitu. Wikora itu isinya petinggi ketahanan revolusi Indonesia. Terus membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya gitu. Terus kalau misalkan yang isi Trikora, gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang bendera merah putih, bersiap untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Oke, lanjut nomor 8. Ini juga tricky nih. Sejarah bersifat ideografis. Nah, apa tuh ideografis? Artinya sejarah selalu menggambarkan peristiwa yang bersifat apakah umum, unik, general, kejam, atau rapi. Coba kalian jawab di chat box nih. Ada yang jawab B. Ada yang punya jawaban lain nggak nih? Apakah sama kayak net? Nat atau net nih bacanya? Oh, B. Ya. Oke. Kita lihat pembahasannya. Mungkin kalian udah bisa nebak-nebak gitu ya. Oh ya, B gitu. Bener, jawabannya B. Jadi, sifat ilmu sejarah tuh ada fakta, diakronis, ideografis, dan lain-lain. Nah, ideografis itu sendiri, itu tuh artinya menggambarkan peristiwa, gitu. Atau istilahnya menceritakan suatu kejadian, misalkan Perang Dunia II, gitu. Tapi khusus, gitu. Jadi dalam ilmu sejarah itu nggak ada sesuatu yang sifatnya umum, gitu. Nah, makanya jawaban di pilihan ini, kenapa bukan umum? Karena dalam ilmu sejarah itu nggak ada yang pasti gitu. Karena dalam ilmu sejarah nggak ada benar dan salah. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi umum dan general itu sama artinya. Jadi bukan itu. Terus kejam itu kita bicara apa dulu nih kejam gitu. Kejam itu bisa bicara tentang tokoh atau tentang suatu kebijakan gitu. Kalau rapi ini apa di luar konteks ya kan. Jadi jawabannya paling tepat adalah B. Kalau misalkan kalian awam tentang nggak apa ya jarang mendengar istilah ideografis, kalian bisa nalar gitu loh. Oh, umum dan general itu tuh sama. Kayaknya nggak mungkin ini deh. Rapi kok itu aneh. Kejam ya itu apa gitu. Itu konteksnya apa kejam. Jadi jawaban paling tepat itu B. Sebenarnya kalian kalau misalkan mengerjakan soal utul atau soal simak, biasanya aku pakai cara kayak gitu tuh. Cara pilih di bahasanya di eliminasi gitu. Oh, bukan ini gitu. Kalau misalkan aku awam sama soalnya atau sama istilah-istilah dari soalnya. Kayak gitu. Biar biar cepet gitu. Karena kadang soal utul dan simak itu sebenarnya bisa dinalar gitu tanpa kalian harus tahu
buku sejarah secara keseluruhan ya. Oke, lanjut nomor 9. Nih, ini tentang organisasi-organisasi. Nih, jadi lahirnya Jong Java tuh dari apa gitu? Apakah dari Pasundan? Apakah Rukun Jawa? Apa Sekar Rukun? Atau Rekso Rumekso? Atau Trikoro Darmo? Ini kalian semua dari Jawa ya? Ya, kalau ini biasanya kalau kalian semua orang Jawa biasanya gampang nih jawabnya nih. Betul, Rafa nih. Jawabannya panjang banget. Jawabannya bener. Trikoro Darmo gitu. Jadi gimana sejarahnya? Nih, pertama itu Budi Utomo itu kan banyak didominasi oleh golongan tua. Golongan tua tuh istilahnya bangsawan-bangsawan. Akhirnya golongan muda di sini mendirikan Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo nanti menjadi Jong Java. Jong Java itu Jong itu dari bahasa Belanda, ya artinya pemuda. Kalau dari bahasa Inggris itu young, itu yang Java gitu. Jadi pemuda-pemuda Jawa gitu artinya. Nih, soal nomor berapa nih? Aku udah lupa. 10 ya. Perbedaan Afklarung. Afklarung tuh atau enlightenment atau pencerahan yang muncul di Prancis dengan yang berlangsung di Inggris. Itu apa bedanya nih? Apakah di Inggris tidak menerima konsep tentang Tuhan, ateis, di Prancis masih menerima. Apakah di Inggris Afklarung menjangkau kelas atas, di Prancis berkembang secara populer, atau misalkan C, di Inggris Afklarung adalah gerakan proletar, di Prancis gerakan bangsawan. Atau di Inggris Afklarung tuh bisa meruntuhkan monarki atau kerajaan, sedangkan di Prancis tidak. Atau semuanya salah nih. Oke, coba nih jawab dulu nih, apakah A, B, C, atau D, atau E? Tuh, aku pengen tahu aja jawaban kalian apa gitu. Kalau misalkan kalian bingung juga jawab aja asal, nggak apa-apa. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. B, kata Rara B, kata Nat B, kata Intan B. Yang lain mana nih jawabannya nih? Boleh misalkan, menurut aku sih Kak, karena semua jawaban salah pasti benar gitu. Coba yang lain nih. Oh, kata Dinda B. Ayo. Ada lagi nggak yang mau jawab nih? Ayo dong. Kalian harus berani menjawab gitu. Karena nanti aku nggak tahu di sistemnya utul dan simak tuh masih kayak gambling gitu nggak? Benar 4, salah -1, nggak jawab 0 gitu. Oke, langsung aja aku jawab ya. Jadi jawabannya itu ada satu lagi jawab siapa nih? Oh, dari Gina Fakira, jawabannya E. Gitu. Oke, biasanya kalau ada semua jawaban salah, biasanya pasti benar. Tapi tahan dulu, gitu. Kita mesti baca satu-satu. Gitu. Oke, kita hiraukan dulu yang opsi E. Di Inggris, Afklarung menyebabkan runtuhnya monarki, di Prancis tidak. Kita tahu Inggris sampai sekarang masih memakai sistem negara monarki konstitusional. Jadi raja, ratu tetap ada, tapi yang menjalankan pemerintahan, yang bikin undang-undang segala macam itu Perdana Menteri dan kawan-kawannya dan rekan-rekannya. Nah, jadi jawaban D itu salah. Oke, checklist. Di Inggris, Afklarung adalah gerakan proletar. Di Prancis adalah gerakan bangsawan. Kalian ingat peristiwa revolusi Prancis? Nah, pemikiran itu muncul saat revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah di mana rakyat nih, rakyat kismin, rakyat-rakyat miskin gitu, sadar nih, wah raja gue nggak bener nih, raja gue korupsi gitu. Wah ini harus digulingkan nih, dia nggak bener nih, gue nggak mau dipimpin sama dia gitu. Nah, jadi dari situlah pemikiran-pemikiran bahwa dari semisal, wah raja itu bukan titisan Tuhan gitu. Dulu pemikiran orang-orang Eropa adalah raja itu titisan Tuhan gitu. Raja itu raja is a god gitu. Tangan Tuhan gitu. Nah, dari situ tuh mulai berkembang terus kayak sebenarnya manusia punya kebebasan loh, kayak nggak harus diatur oleh negara dan raja. Dari situ. Jadi di Prancis itu gerakannya malah gerakan yang proletar gitu. Maka dari itu, lanjut ke opsi B. Nah, di Prancis karena gerakan mereka tuh dari
istilahnya bukan dari bangsawan, itu dapat menjangkau seluruh kelas gitu. Mau kelas atas, kelas bawah, menengah, sampingan, dan kiri gitu. Jadi dia bisa populer gitu. Nah, di Inggris itu karena memang Inggris itu masih menjaga tradisi monarki, bahkan sampai sekarang ya, kayak kalian masih lihat kan tuh pernikahan raja ratunya dan tradisi kerajaan Inggris. Nah, itu di Inggris tuh memang dia hanya menjangkau kelas atas gitu. Filsafat pemikiran mereka tuh hanya di bangsawan gitu. Lalu kita yang ke A. Di Inggris pemikir tidak menerima Tuhan, di Prancis masih menerima. Sayangnya, pemikiran filsafat yang paling ekstrem itu banyaknya di Prancis dan Jerman gitu. Jadi jawabannya Pak itu adalah B. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa langsung drop di chat box atau kalian bisa diskusi sama aku nanti, chat aja langsung di Instagram, DM atau apapun. Ini masuknya ke filsafat sih. Cuman itu buat nanti apa istilahnya insight aja tambahan. Jadi jawabannya yang B guys. Gitu. Ini maaf ya di rumah aku lagi hujan. Jadi kalau misalkan kalian mendengar suara-suara hujan, maafkan. Oke, nomor 11. Ini juga cukup gampang. Sejarah berbeda dengan karya fiksi. Dalam sejarah ada unsur khayalan, imajinatif, fantasi, empiris, angan-angan. Langsung cepet nih. Apa nih guys jawabannya? Dari banyak yang jawab Meshi, Intan, JJ, Elvira, The Grass, Gina, Dea. Wah, banyak nih, aku bisa catat tuh nih. Rafa, D semua. Syahla, D juga. Oke. Jawabannya adalah D, empiris. Nah, ya pasti kamu udah ngerti lah ya, empiris itu adalah data, fakta gitu. Jadi, bapak sejarah itu namanya Herodotus. Nah, dia dulu bikin cerita nih, dia bikin buku gitu tentang perang Persia dan Sparta ya, kalau nggak salah. Itu dia bilang gitu, bahwa dia tuh orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu bisa jadi suatu ilmu gitu. Kadang orang suka bilang kan sejarah kan cuma cerita-cerita doang. Nah, itulah yang membedakan sejarah sama gosip sama rumor. Sejarah itu punya fakta. Dia punya cara untuk meneliti itu. Herodotus di tahun Masehi, sebelum Masehi, dia udah bilang gitu di bukunya, saya memulai perang antara Sparta dan Athena ini dengan penelitian gitu, dengan penyelidikan gitu. Jadi itulah yang membedakan gitu. Kenapa disebutnya ilmu sejarah, ilmu sosial. Dia punya sistematika ilmiahnya gitu. Dia punya data-data empiris gitu. Jadi bukan sekedar omong-omong aja. Tuh. Oh, nomor 10 itu B tadi. Nomor 10 B. Yang ini nih, aku naikin lagi coba ya. Ini kan tadi ada yang lewat. Nomor 10. Salah. Nih, nomor 10. Itu B. Karena di Prancis dia muncul sejak revolusi Prancis gitu. Jadi dari rakyat-rakyat petani-petani gitu. Oke, aman ya. Lanjut nomor 12. Nih, dampak dekret presiden. Ini balik lagi nih ke politik domestik, politik lokal nih, terhadap perpolitikan. Apa nih guys? Ini sering nih dekret presiden 5 Juli itu sering banget keluar gitu. Ini sama aja kayak soal tadi tuh, tujuan Suwardi Suryaningrat. Itu apa? Itu udah jelas nih harusnya sih. Mau ada yang jawab satu orang nih, siapa? C gitu, kata GP siapa nih? D, ada yang jawab D. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ada yang jawab E. Ada yang jawab apa lagi? Banyak nih. Derry jawab E, Dea jawab D. Ada yang jawab bingung nih, Nat, D apa A gitu. Oke, kita bahas ya. Bentar. Ini juga aku nolong dari Tirto. Inti dekret presiden 5 Juli 59 itu pertama, dia ngebubarin Badan Konstituante alias DPR. DPR dibubar-bubarin tuh. Ya kan? Karena bahasanya Badan Konstituante sih. Kalau sekarang tuh DPR gitu. Kenapa dia dibubarin? Karena Soekarno kesel. Nih orang nggak bisa bikin undang-undang dasar baru gitu. Kerjanya nggak bagus, bubarin.
Terus UUD 45 itu balik lagi, gitu. Lucu ya. Jadi dulu pakai undang sementara, sekarang dibalikin lagi. Nah, terus dia bikin DPAS. DPAS itu menggantikan Badan Konstituante, gitu. Karena yang dulu tuh kayak nggak becus kerjanya gitu. Jadi akhirnya digantikan oleh DPAS dan MPAS, no, pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, Soekarno membentuk Manifesto Politik atau GBHN, Garis Besar Haluan Negara, yang nanti disahkan oleh si badan baru ini, DPAS. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, penetapan Manifesto Politik sebagai Garis Besar Haluan Negara. Begitu. Nomor 13. Tentara Jepang datang ke Jawa disambut nih. Kenapa itu disambut sama rakyat gitu? Apakah karena dia saudara tua? Apakah karena dia harapan kita satu-satunya? Karena tentara Jepang menyajikan musik wibu nih, wibu. Keramahan penduduk tanah Jawa terhadap siapapun yang datang berkunjung. Apa nih? Coba. Wah, langsung rame nih kolom chat box. D, A. Oh ya, benar. Jawabannya A. Jawabannya benar A gitu. Keyakinan awal penduduk bahwa bangsa Jepang adalah saudara tua. Ingat, mereka punya slogan 3A. Nippon pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia. Nah, ini juga kenapa Jepang bisa mengklaim dirinya ini pemimpin, pelindung, bahkan kayak saudara tua gitu. Karena mereka berhasil mengalahkan Rusia saat itu 1918. Dia salah satu bangsa Asia pertama yang bisa mengalahkan imperium. Saat itu Rusia masih kerajaan bentuknya, masih kekaisaran, dan itu salah satu kekaisaran besar di Eropa gitu dikalahin sama Jepang gitu. Dan kemudian hari Jepang ekspansi luas wilayah gitu, makin jadi dia gitu, makin besar gitu. Oke. Nomor 14. Kerajaan Sriwijaya ini dikenal karena pusat belajar agama Buddha. Kenapa nih banyak orang yang rame datang ke Sriwijaya nih buat belajar agama Buddha? Apa karena A, letaknya strategis, atau karena B, ada promosi besar-besaran, atau karena C, atau karena D, dia satunya ekspansi militer gitu. Kalian udah tahu lah jawabannya, ini tuh A, betul A. Tapi kenapa harus A gitu? Kenapa nggak B, C, D, E? Simpelnya gini, kalau E, ekspansi militer, itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Suatu negara atau suatu bangsa, dia yang melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah dengan cara militer, dengan cara menggunakan kekerasan, itu akan sulit diterima. Contoh Belanda, contoh Jepang, gitu. Itu sulit diterima gitu. Itu sulit untuk menyeluruh gitu. Jadi aneh kalau misalkan Sriwijaya pakai militer, agama Budanya banyak yang mau ngikut gitu, banyak yang ramai datang gitu. Jadi nggak mungkin. Terus D, belajar di Sriwijaya itu satu-satunya. Oh, tidak jelas. Nusantara itu bukan pusat agama, bukan tempat lahirnya agama gitu ya. Kita adalah bangsa yang menerima agama-agama dari luar, dari Arab, dari India gitu. Agama Buddha itu udah salah dari India. So salah kalau misalkan dibilang set belajarnya di situ gitu. Ditanyanya kan cuman kenapa bisa rame gitu ya, orang-orang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Apakah karena kuatnya jaringan koneksi keluarga kerajaan? Ini jauh di luar konteks soal, karena ini bicara tentang kenapa ramai gitu. Kalaupun memang karena kerajaan Sriwijaya itu punya koneksi keluarga kerajaan, nggak ada pengaruh signifikan gitu. Kenapa mereka harus bikin pusat agama Buddha? Kebanyakan kan yang berperan penting itu adalah para Brahmana. Sedangkan Brahmana sendiri itu kan dia nggak boleh istilahnya keluar dari wilayah apa namanya, Brahmana di India itu nggak boleh keluar dari India gitu. Mereka nggak boleh nyebrang pulau. So itu juga aneh kalau misalkan ada koneksi keluarga kerajaan. Promosi besar-besaran. Zaman itu promosi besar-besaran itu belum ada sosial media, belum ada lain-lain. Jadi media satu-satunya hanyalah perdagangan gitu. Jadi jawabannya adalah A.
Selain perdagangan, karena strategis gitu. Emang bagus gitu, tempatnya hoki dia. Gitu. Terus ada pertanyaan lain? Oh, terakhir dari aku, revolusi industri itu kan akhirnya mendorong negara-negara Eropa untuk menjadikan wilayah jajahannya sebagai pasar bagi hasil industri investasi dan tenaga murah. Nah, praktik ini disebutnya apa nih? Ini sebenarnya istilah sih, karena kalian juga seharusnya tahu sih, ini imperialisme modern, apakah globalisasi, apakah kolonialisme klasik, apakah neoliberal, apakah kapitalis nih yang sering kalian dengar. Jawabannya C. Ada A. A. Ayo guys, dijawab guys. Oke, jadi oke, Mas Ria mau jawab. A. Oke, jawabannya tuh A, imperialisme modern gitu. Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? Kenapa bukan D? Kenapa bukan E? Kalau E, kapitalisme itu jauh sebelum revolusi industri ada. Di kapitalisme itu kapital artinya modal yang besar. Ya, jadi bukan itu, karena di sini revolusi industri itu tanya tuh praktik orang-orang Eropa naruh modalnya, nyari tenaga kerjanya di Asia tuh apa? Itu bukan bukan kapitalisme. Kapitalisme itu condongnya ke modal yang besar gitu, daya konsumsi yang besar gitu. Kalau neoliberal itu juga bukan. Neoliberal itu jauh setelah masa perang dunia II berakhir, itu disebutnya neoliberal. Sedangkan ini revolusi industri masih 1800, jadi bukan. Kolonialisme klasik itu juga bukan. Kolonialisme klasik itu dia masa VOC, masa tanam paksa, itu kolonialisme klasik. Yang mereka memang menggunakan kekerasan, menggunakan militer untuk menguasai satu wilayah. Gitu. Kenapa bukan globalisasi? Globalisasi itu kita sekarang. Kita sama orang, misalnya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, bisa mendapatkan segala informasi itu dengan cepat. Globalisasi itu global, tidak ada batasan. Jadi itu alasannya. Nah, jawabannya tuh A, imperialisme modern gitu. Jadi setelah kolonialisme dan imperialisme klasik yang ya masa-masa VOC, masa-masa kita dijajah yang menam paksa dan lain-lain, itu muncullah imperialisme modern karena banyak mesin-mesin, penemuan mesin gitu. Kayak udah nggak zaman nih kita nyuruh-nyuruh orang nanam padi, nanam kopi gitu, udah nggak zaman. Mending kita investasi gitu buat pasar hasil industri kita. Nah, itu disebut dengan imperialisme modern. Itu berkembang di revolusi industri. Seperti itu. Kalau neokolonialisme itu sama kayak neoliberalisme. Neokolonialisme itu kamu pernah dengar istilahnya Soekarno. Nah, Soekarno sangat 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 ini ya, sangat gamblang gitu, bilang neokolonialisme gitu. Yang Wikora itu kan Ganyang Malaysia itu Soekarno bilang bahwa Malaysia tuh bentuk neokolonialisme Inggris, neo imperialisme Inggris gitu. Neo itu artinya baru, ya. Itu adalah masa-masa setelah kita merdeka, neoliberal, neokolonial, neoimperial. Itu tuh adalah artinya baru gitu. Dan itu biasanya praktik-praktik yang cenderung antara negara utara dengan negara selatan. Utara tuh negara-negara Amerika, Eropa. Negara selatan tuh negara-negara Asia, Afrika yang baru merdeka gitu. Jadi kita ada ketergantungan sama negara-negara utara, negara-negara di utara sana nih, kayak kita punya sumber daya kayak misalkan emas, minyak dan segala macem, ya, negara-negara Asia, Afrika yang baru merdeka ini. Tapi yang ngelola, yang ngatur-ngatur semuanya itu yang di utara gitu, karena mereka yang bisa gitu. Nah, itulah yang disebut neoliberal, neokolonial gitu. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Mungkin ini rada cepet juga ya, karena apa namanya,
karena memang teman aku lagi berhalangan hadir gitu. Mungkin karena sorry deh Pak, ini waktunya sampai jam berapa ya panitia? Oh, 90 menit. 90 menit jadi jam 4 berarti 1 jam setengah ya. Berarti sampai jam setengah 6 gitu. Mungkin kan ada pertanyaan lagi nggak gitu? Karena waktunya lumayan banyak nih. Gitu. Kalau misalkan tadi kalian mau nanya tentang di luar materi ini juga tentang sejarah, itu boleh. Misalkan kayak aku nggak ngerti nih Kak tentang tadi ada yang nanya tentang neokolonialisme gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Atau memang, oh enggak Kak, aku udah ngerti gitu. Atau tadi soalnya tadi kalian misalkan ada yang lupa gitu kayak atau kelewat, boleh nanti aku perjelas lagi gitu. Silakan guys, ditanya di kolom chat box. Mungkin aku tunggu kali ya sampai jam 4.55 nih sebelum ditutup. Oke, nomor 14 tadi apa ya Kak jawabannya? Oke, aku share screen lagi ya, sebentar. Nomor 14. Oh ini. Nomor 14 itu jawabannya A. Kenapa orang-orang banyak belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya itu di Sumatera? Karena memang letaknya strategis tadi di jalur uh, pelayaran, terus di perdagangan gitu. Oke. Udah jelas ya, udah menjawab ya tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak, oh Kak tadi nomor 1 atau nomor 5 gitu. Aku masih nggak paham nih penjelasannya gitu. Aku tunggu, oke, sampai jam 4.55 nih. Kalau misalkan nggak ada, ya aku langsung tutup. Ayo guys, tanya guys. Tuh. Atau misalkan kayak tips and trick gitu. Gimana sih Kak ngerjain soal SIMAK atau UTUL atau soal SBM? Sekarang SBM ada sosum kan ya, kalau nggak salah. Ini juga cukup tricky tuh soal-soal SBM. Oh iya, tips and trick kerjain sejarah. Tuh yang nanya, kan luas banget. Kalau misalkan, gimana ya jawabnya? Jujur kalau misalkan sejarah, itu kan dia memang luas. Kalian memang harus banyak baca-baca buku gitu. Itu nggak ada cara lain sih selain baca buku gitu. Tapi kalian bisa ngakalinnya gitu kan nggak mungkin juga kalian baca semua buku sejarah karena aku tahu banyak pelajaran-pelajaran lain kayak sosiologi, geografi yang harus kalian pahamin gitu. Mungkin triknya dari aku adalah tadi pakai trik eliminasi gitu. Logika cocok logi gitu. Walaupun itu sebenarnya satu cara yang harus dihindari ya karena lebih baik kalian tahu dasar-dasarnya gitu. Cuman tadi sih trik-trik eliminasi kayak logika gitu. Oh ini nggak mungkin nih jawabannya nggak mungkin kalau misalkan sifat sejarah tuh kok kejam rapi itu kan bukan ciri dari suatu ilmu pengetahuan kayak gitu. Oke, boleh sedikit jelasin tentang yang revolusi gereja sama boleh jelasin tips belajar sejarah. Jujur aku tertarik banget tapi kadang suka bingung cari sumbernya. Kalau sumber sejarah menurut aku kamu sukanya yang audio atau yang visual atau yang digabung audio visual gitu. Kalau misalkan kamu sukanya yang visual, kamu coba buka Tirto ID. Dia punya konten namanya Mozaik ya, itu tentang sejarah-sejarah. Terus kalau misalkan yang audio, kamu bisa dengerin podcast. Aku rasa kamu searching di Spotify itu udah banyak deh. Aku juga sering dengerin. Terus kalau misalkan yang untuk audiovisual, YouTube itu banyak kayak Inspect History,
Terus apalagi ya, banyak kok sekarang media-media Indonesia yang udah ini YouTube dengan apa ya istilahnya, animasi yang bagus. Terus kalau tentang revolusi gereja itu sebenarnya adalah kan jadi timelinenya tuh gini. Pertama adalah abad ke-8, Renaissance, barulah pencerahan. Abad ke-8 tuh semuanya dominasi gereja. Kita tuh harus menurut sama gereja dan segala macam. Lalu masuk ke masa Renaissance, kembalinya kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang klasik nih. Karena orang-orang Eropa menganggap itu budaya yang paling tinggi gitu. Peradaban yang paling tinggi. Sehingga dibawa kembali nih. Gitu. Baru masuk pencerahan. Nah, abad pencerahan tuh tadi yang mulai muncullah tentang humanisme, filsafat, ateis dan segala macam itu abad pencerahan. Di masa itu gereja tetap masih ada, tapi gereja itu berevolusi karena dulu hanya ada Katolik, kemudian muncul Protestan. Terus revolusi gereja itu lebih banyak ke internal gerejanya sendiri gitu loh. Kayak gitu. Oke, yang udah mau live boleh live. Mungkin nanti kelasnya aku tutup sampai jam 5 gitu. Oke, lanjut. Terus kalau revolusi gereja lebih banyak ke ini sih. Revolusi gereja lebih banyak ke apa ya? Perpecahan di gereja tadi yang Katolik dan Protestan. Lebih ke situ sih. Dan tokoh-tokoh kayak Martin Luther itu sih. Lebih ke situ. Jadi beda ya antara abad ke-8 masuk Renaissance, pencerahan. Nah, di abad pencerahan itu revolusi gereja masih ada, tapi dia muncul dengan ajaran baru Protestan kayak gitu. Mungkin kalau yang beragama Nasrani lebih paham ya, di sekolah minggu biasanya suka dijelasin gitu. Terus dulu belajar sejarah itu materi lengkap di mana? Kalau aku belajar sejarah di materi lengkap dari internet. Dari buku kurikulum sekolah itu dikit dari internet, dan saran aku dari sekarang mulai baca sumber-sumber bahasa Inggris ya, karena itu lebih sahih, lebih valid gitu. Oke, terus apa nih? Tentang dinasti Romanov. Kalau dinasti Romanov, wah aku jarang baca sejarah tentang Eropa Timur. Tapi aku rasa di Britannica Encyclopedia, nih aku ketik ya. Britannica Encyclopedia itu aku rasa dia cukup lengkap gitu, walaupun bahasa Inggris ya, itu ada translate-nya kok, jadi aman sih harusnya. Terus Kak, kira-kira konflik Timur Tengah banyak keluar gak? Konflik Timur Tengah itu paling tentang, tahu aku ya, kalau simak itu atau utul itu lebih banyak ke Indonesianya, domestiknya, tapi nggak menutup kemungkinan soal-soal aneh kayak konflik Timur Tengah itu akan muncul kayak gitu. Kayak karena kalau utul ataupun simak itu memang pengetahuan dan nalar sih, lebih kayak gitu. Kalian pengetahuannya sejauh mana, terus dasar-dasar dari ilmu tersebut, seperti itu. Cara menghafal tentang kerajaan, jangan dihafal. Kalau sejarah jangan dihafal, gitu. Kalian harus tahu gitu. Kalau dulu aku misalkan baca tentang kerajaan Kutai yang paling tua, kemudian muncul Tarumanegara gitu di Jawa Barat. Aku nggak ngapalin, aku mencoba menceritakan ke teman aku atau kayak ngomong aja sendiri gitu. Yang penting kalian tahu gitu, tahu Kutai, kalian tahu timelinenya, tahu rentang waktunya gitu. Karena jujur di Simak atau Utul itu kebanyakan soal yang bernalar, jadi bukan soal yang harus dihafal kayak tahun gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan soal-soal yang kayak trivia, soal-soal hafalan kayak misalkan kayak baju Soekarno gitu kan, itu kan kita nggak tahu gitu. Intinya jangan dihafal, dipahamin, benar-benar dipahamin kayak oh Kutai itu muncul di misalkan Kutai muncul di Kalimantan, terus abis itu baru muncul lagi Tarumanegara kayak gitu. Oke deh, ini udah 4:59, mungkin itu sejam aja kali ya, karena teman aku berhalangan hadir nih karena dia kayaknya banyak kegiatan di kampus. Kalian bisa itu isi eval yang tadi dikirim
sama teman aku yang ini nih, link evaluasi Ngabers, biar nanti aku pas ngajar juga ada feedbacknya nih gitu. Oke deh, thank you buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya sama aku juga bisa kontak lewat DM aku @anisa_sherly. Ya, aku ketik ya. Kamu bisa DM atau nanya-nanya tips belajar dan lainnya di IG aku. Gitu. Atau misalkan nanti kalau itu di line juga sama ID-nya gitu. Jadi silahkan kontak aku, reach me out, jangan takut dan semangat terus belajarnya. Oke. Oke, dadah semuanya.